Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Tantangan wayang di era atau dunia virtual. Di sini mengacu pada latar belakang di mana merebaknya virus COVID-19, khususnya di Indonesia pada bulan Maret 2020. Maka semua kegiatan masyarakat yang memicu kerumunan orang, termasuk kegiatan kesenian, harus berhenti secara total. Pemerintah tidak mengizinkan keramaian dengan tujuan untuk memutus rantai penularan virus corona tersebut. Lebih dari 1 tahun pemerintah belum memberi kelonggaran untuk kegiatan budaya. Hal ini mengakibatkan para seniman maupun pekerja seni hidup dalam keprihatinan sebab kesulitan dalam perekonomian dan kejenuhan karena tidak bisa berkegiatan maupun tidak bisa berkarya. Dalam situasi yang seperti ini, seniman diharapkan selalu berpikir positif dan juga melalui proses-proses perenungan, pengendapan, introspeksi diri, belajar kembali, serta memutar otak agar di masa pandemi tetap bisa berkreasi. Seniman diharapkan tetap berkomitmen di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja, kesenian tetap bisa hidup dan berkembang. Nah, untuk memutus rantai penularan virus tersebut, maka pemerintah memberikan aturan yaitu protokol kesehatan. Sebagai seniman yang peka terhadap situasi yang terjadi, maka prokes tersebut malah bisa menjadi sumber inspirasi dan bingkai pedoman ketika seniman berekspresi tanpa melanggar protokol tersebut. Ketika pagebluk corona ini semakin berkepanjangan dan semua media sosial menayangkan tentang kasus corona, maka masyarakat mulai cemas, tidak nyaman, dan menginginkan hiburan segar untuk menepis ketakutan dan kebosanan tersebut. Mayoritas masyarakat sekarang sudah jarang menikmati informasi dan hiburan melalui media televisi, koran, dan radio. Maka media YouTube yang paling tepat sebagai jembatan seniman dalam berkarya agar bisa menghibur masyarakat dan juga untuk eksistensi seni wayang kulit itu sendiri. Dengan perkembangan teknologi diharapkan perkembangan tersebut jangan sampai menggerus seni tradisi, namun media tersebut menjadi pijakan dan sarana untuk perkembangan dan keberlangsungan seni tradisi khususnya wayang kulit. Setelah melakukan penelitian dan juga pengamatan, ternyata kesuksesan seorang seniman itu adalah seniman yang peduli terhadap teknologi. Jadi teknologi sebagai media eksistensi seniman pada masa lalu maupun pada era sekarang. Untuk perkembangan wayang di tahun 80-an, rata-rata kesuksesan seniman, khususnya seniman dalang, diraih oleh para dalang yang mempunyai kemampuan lebih di bidang pedalangan dan mampu memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang sebagai media ekspresi. Di era Ki Narto-Sabdo, beliau berhasil mencapai puncak kejayaan. Selain kemampuan yang hebat, juga memanfaatkan teknologi yang berkembang pada saat itu, yaitu kaset pita atau rekaman kaset pita. Ki Narto-Sabdo memilih media kaset pita sebagai medianya karena kehebatan beliau adalah dalam hal garap unsur catur, dramatis, sastra, dan juga karya gendingnya, yang semua itu bisa dinikmati melalui media audio. Sedangkan di era Ki Anom Suroto, beliau mencapai ketenaran puncak ketika memanfaatkan media radio sebagai pijakan menuju kesuksesan. Pilihan tersebut sangatlah tepat karena Ki Haji Anom Suroto memiliki kelebihan di bidang suara yang kong dalam hal suluk maupun onto.
Wencono. Demikian juga Ki Mantep Sudarsono yang mempunyai keterampilan sabet yang indah dan enak dipandang, sehingga beliau memanfaatkan media televisi sebagai pijakan menuju kesuksesan. Demikian juga almarhum Ki Entus Susmono dengan model pertunjukan yang selalu ada pembaruan dalam hal gebyar panggung, bentuk boneka wayang, gawang kelir, penambahan instrumen non-gamelan maupun konsep garapakeliran yang berbeda. Media televisi yang cocok untuk mendongkrak ketenarannya pada era Indosiar pada waktu itu. Bahkan di era milenial, era sekarang ini, kebanyakan orang telah tertarik menonton YouTube daripada siaran di televisi maupun media yang lain. Maka media tersebut juga dimanfaatkan oleh para seniman untuk mencapai ketenaran seperti yang dilakukan oleh almarhum Ki Seno Nugroho. Dengan dukungan tim IT yang profesional, subscriber, viewer, dan ribuan komunitas penggemarnya, maka Ki Seno Nugroho juga mencapai puncak ketenaran sebagai dalang yang paling viral di era milenial. Dan sampai saat ini, media YouTube yang paling tepat bagi para seniman khususnya pedalangan untuk wahana ekspresi. Jadi perlu saya tekankan bahwa wayang virtual itu terjadi tidak hanya di masa pandemi ini, namun sebelum pandemi ataupun sesudah pandemi, ketika pertunjukan wayang itu dinikmati melalui media sosial seperti YouTube, Facebook, IG, dan juga media sosial yang lain, itu namanya sudah wayang virtual. Jadi mohon maaf atau nuwun sewu ketika ada pendapat saya tidak setuju dengan wayang virtual, saya tidak setuju dengan adanya wayang-wayang virtual, maka harus dikaji lebih dahulu pengertian dari wayang virtual itu apa. Ketika Anda menampilkan wayang atau pertunjukan wayang Anda di media sosial apa saja, itu adalah wayang virtual. Sedangkan yang kami lakukan dengan para senior seperti Ki Mantep Sudarsono, Mas Bayu Aji, saya dan juga Ki Anom Dujo Kangko dan teman-teman yang lain, almarhum Ki Seno Nugroho, itu adalah wayang prokes. Wayang prokes itu dilaksanakan di lokasi dengan pendukung maupun penonton sesuai dengan protokol kesehatan. Namun wayang prokes tersebut ketika sudah ditayangkan di media sosial itu menjadi wayang virtual. Jadi lebih tepatnya wayang di era pandemi ini adalah wayang prokes yang ditayangkan melalui virtual seperti itu. Barangkali sedikit ini ada manfaatnya. Semoga teman-teman seniman selalu semangat untuk berkarya, selalu semangat untuk berkreasi walaupun di masa pandemi. Kita berdoa semoga pandemi ini segera selesai dan kita bisa berkarya lagi, mendapat kebijakan dan juga kelonggaran dari pemerintah. Kalau kebijakan itu sudah jelas, namun tindakannya yang kadangkala itu memang agak kacau balau. Salam budaya, salam Bagas Waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.